kalau tidak ada kasih sayang yang Allah berikan kepada engkau Muhammad, kalau walaupun tanpa tergolong tapi kalau kamu keras, kamu kasar, kamu mengintimidasi, kamu eksekusi orang terus, mereka akan pergi. Dengan kasih sayang aja mereka kocar kacir, apalagi dengan intimidasi. Inilah agama yang dikatakan agama yang penuh dengan nilai-nilai saling merangkul, saling mengingatkan, dan hati yang lapang. Insyaallah muncul hati yang lapang itu akibat nurul ilmu yang dia miliki, sehingga menerangkas kepada nurul qalbi itu. Jadi berharap mudah-mudahan kebeningan kekuatan pikiran kita ini juga akan menjadikan nilai hati kita bercahaya. Karena semuanya lari berjalan untuk mencari nilai-nilai kebenaran Tuhan, terus mencari nilai. Saya tadi mendapatkan sepintas karena rumah dekat, saya setelah lebih begitu. Ustaz bilang kita masuk neraka atau masuk surga. Ketika masuk surga, lebih baik katanya masuk neraka, tapi kita mendapatkan ridho Allah. Kalau dapat murka Allah, masuk surga buat apa? Lebih masuk neraka dan ridho Allah. Saya nggak bisa pikir itu. Jika orang sudah dimasukkan ke dalam surga Allah, insya Allah ya dari dunia Allah. Ya karena ketaatan dan yang lainnya. Itu katakan mendingan masuk surga dalam masuk neraka, tapi dapat ridho Allah. Tidak masuk surga. Justru orang yang masuk surga itu Allah ridho kepadanya. Pusing gitu. Mau nanya ada di Nabi, oh sudah sebentar selesai. Ini pentingnya regresi pemikiran, karena kita diberikan oleh Allah itu akal. Akal pikiran harus kita pakai. Akal itu akan selaras dengan akal pikiran kita. Ya. Nah apalagi ya, karena kita nilai-nilai Rasulullah SAW. Ini bagi rahmati min Allah, karena lintah aku kau kasih sayang itu karena muncul apa? Karena muncul di dalam hati yang Allah berikan kepada engkau. Jadi engkau tidak keras, tidak kasar. Ayat basababi rahmati min Allah. Awda'uha Allah di qalbik ya Muhammad. Kunta hayyan layyana al-janiba ma'a ashabik ma'anahu khalaqu amraka wa as-suq. Itu tafsir gitu. Jadi kita bagi rahmati min Allah, kasih sayang dari Allah yang diberikan kepada Nabi. Ayat basababi rahmati, ba'da basabiyah. Sebabnya dalam ilmu nahu ada macam-macam, ada ditafsir bil ma'ain sababiyah, ada dibahas sebabnya. Disebab rahmat min Allah, dengan sebab Allah memberikan kasih sayangnya, awduha, Allah letakkan rahmat itu, akan meletakkan akan itu rahmat siapa? Allah. Allah. Biqalbika Muhammad, di dalam hatimu ya Muhammad. Kunta hayyinan, maka kau jadi Muhammad hayyinan. Benar dengan kasih sayang. Orang yang mau membunuhnya aja tidak langsung dibunuh lagi, padahal dia mampu membunuhnya tapi tidak mampu membalasnya tapi tidak membalas. Layan al-janibah ashabika, layan al-janibah, kepada orang lain kau penuh dengan kasih sayang. Orang lain aja sama. Layan al-janibah ma'ashabika anahum, ketika Rasul sayang kepada mereka, kepada ashabnya, ma'anahum, beserta mereka itu di antara sahabat-sahabat Rasul. Pada saat itu ada mereka yang ketemu dengan Rasul ada waktu tidak sayang. Khalafu amrak, lalu jadi berselisih di dalam perintah, tidak mau memberikan perintah. Wasofah, dan mereka bermaksiat, menentang. Mereka semua dekat kepada engkau. Nanti ada kesempatan lagi kita ambil tema bagaimana surah Al-Fatihah, surah Al-Imran ayat 110. Ya sebetulnya yang dikatakan kita umat yang bagus ini gimana sih? Modelnya kayak gimana? Desain khair umat itu kayak gimana? Ya, nanti kita ada waktu khair umat. Khair umat dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana orang dikatakan? Ini beberapa kajian tafsir. Inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian. Layan ajani, walaupun tak fadl kalidal kalbi, jika engkau Muhammad fadl, wah keras
Qalidul kalbi lan fatwa min haul, mereka akan kabur. Tidak dikerasan saja kabur, apalagi keras. Ayo kunta jawab tabai, engkau terbukti keras tabiat, karakternya, alatnya, gesir kalbi. Orang yang ada karakter, ada adab, ada akhlak. Kalau karakter itu lebih cenderung kepada nilai-nilai kemanusiaan, sekalian. Kemanusiaan itu karakter. Toleransi karakter, ya. Tapi kalau adab, dan akhlak, itu lebih cenderung kepada nilai kemanusiaan. Dan kalau hal-hal yang toleransi, moderasi beragama itu kan kemanusiaan, manusia seperti manusia, dan kalau tidak berakidahnya baik. Jadi kalau karakter itu cenderung kepada nilai kemanusiaan, tapi kalau sudah adab atau etika, kemanusiaan plus, kemanusiaan plus uluhiyah. Jadi ada nilai ketuhanan yang disandarkan. Jika inilah yang menyebabkan bagaimana Islam memiliki nilai aksiologisnya itu, sumber dari ilmunya itu adalah ada anak. Baca iklan kita yang bisa merasa melihat eksperimen, coba dulu apa benar nih, gitu. Ya. Walaupun banyak ibadah hal yang memang belum selesai, tapi itu untuk pengajian kita. Ada pikiran, ada ini alat cara memberikan kepada kita sekalian. Ada ini Al-Quran, ada wahyu, ada intuitif. Itu ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang baik, kepada orang ilmuwan, kepada orang-orang yang masih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada satu ilham yang bagus. Oleh karena itu, orang pandai itu ketika kita memiliki pikiran yang berlian, catat Pak. Saya baru kayaknya melintas sesuatu yang tidak sekali tulis. Gitu. Kalau nggak ditulis, dia enak lagi. Orang catat. Saya pernah mengungkapkan, setiap manusia itu bisa membesarkan anaknya. Setiap orang. Bapak mau kerja apa silakan, mau profesi apa silakan, bisa membesarkan anak atau keturunan. Bisa. Kalau kalian sudah jelas, sudah batin berarti Allah itu sudah ada kualitinya. Tapi tidak semua orang bisa mendidik baik anaknya. Setiap orang bisa membesarkan, tapi tidak setiap orang bisa mendidik yang baik. Ini memerlukan ilmuwan, memerlukan cahaya. Ini akan menjadi anak yang baik, keluarga yang baik, dan yang baik. Saya punya saudara, anaknya 9, kerjanya nggak jelas, tapi ada kerjaan. Semuanya hidup semua, nggak ada masalah, nggak ada nikah. Begitu nikah. Saya juga menghadiri pernikahannya. Ya, tapi untuk membesarkan dia, tapi untuk mandiri itu bantu. Oleh karena itu, orang tua kewajiban mendidik tidak hanya kita berikan kepada para ustaz atau alim yang memang kita bisa percaya kredibilitas dia. Nah itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau anak keras, dia tabai, masih kalbi, wa'alhum bila wajah, mengajak bermuamalah, berhubungan sosialnya, masyarakatnya dengan kasar, itu bisa kita perwakilan. Mereka akan lari dengan langkah menjauhi engkau Muhammad. Walaupun keadaan baru mereka itu mereka akan lari dari engkau Muhammad. Wa kanat al-ghadatu fil kalam dan al-jafaa al-insani wal qaswa al-qalbi. Jadi yang keras itu di dalam Imam Al-Syukri katakan fil kalam ya jabal angin insan. Omongan yang enggak beres. Kasar, senang, langsung intimidasi. Kalau bahasa jagal langsung coba orang itu dimatikan begitu saja. Tidak, diberikan peluang. Karena kemampuan orang berbeda loh. Anda tidak seperti ini, harusnya seperti ini loh. Ini gimana mau begini? Kita masuk dengan lemah lembut. Tidak perlu sampai persuasif. Malah Nabi aja kepada Abu Dzar Al-Ghifari sampai memegang pundak. Ya, Abu Dzar pegang ini metode yang digunakan bagaimana nilai-nilai keilmuan itu masuk tersaset dari kepada otak dan hati. Seolah itu wah itu dah metodologi ini. Banyak metode pembelajaran. Metode pembelajaran dengan tamsil, ya, dengan perumpamaan,
dengan pencarian. Itu metode Nabi Ibrahim. Bagaimana mencari, terus mencari. Bukan berarti tidak beriman, itulah proses keilmuan. Dan orang Barat pintar ya, masuk diukur ya, kemudian ada eksperimen, ini ilmu permintaan tuh orang Islam pintar-pintar dulu. Zaman kiai hebat, dan pulas gitu. Zaman moyang itu, dari moyang itu pelaut. Ini kalau di laut, wah ini kelihatan. Ini begini. Cuma itu tahu itu kadang-kadang jadi mitologi. Mitos kalau ini begini, mitos kalau ini begini. Orang-orang yang ahli sains dan yang lainnya mengkaji dengan baik. Karena ada kemunduran Islam, ada juga kemajuan Islam ya, Abbasiyah, Muawiyah, sesuatu lain. Karena harus tercatat, terukur ya, atau eksperimen dengan baik. Jadi orang-orang itu sudah paham. Cuma tidak terukur dengan baik. Bahwa yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka kasar, nah akan lari mereka itu. Kenapa? Lisan, wal qaswah bil qalb. Mau memberikan tahu orang lain, mau menceramahi orang lain, mau mencerahkan orang lain. Dikata sebesar Nabi dia ngambek, dikritik ngambek, ini janganlah, biasa aja. Saya itu ada teman-teman saya itu, ya para teman juga luar biasa. Kalau sudah ada diulang gitu, nah perempuan beda, ternyata yang perempuan juga banyak itu. Kalau kesinggung sedikit naik dia, otaknya lepas. Jadi kalau sudah bicara dengan keilmuan, ya sudah pakai otak dulu, pakai hati, kesel, orang itu kayak sedikit ngomong lagi ngapain sih? Ya kata ya perempuan itu seperti itu ya. Kalau kita lagi belajar ya, pemikiran kita harus seperti itu. Bapak Anu Astagfirullah Muhammad Bapak Anu memberikan maaf kepada mereka. Ini yang sering saya katakan, ada tingkat surga dan menjadikan amalan masuk surganya mudah, bukan ada. Di antaranya salah satu manqul fihi hasan Allah zaman sirah wa adallahu jannah itu 3 perkara yang menyebutkan orang masuk surganya gampang. Kalaupun memang ada pemeriksaannya elok enak kan saja lah, nggak terlalu sulit. Nah itu dia tidak perlu melakukan itu. Di antaranya itu timan haram maka beri ketika orang tidak mau memberi, watafu amanullah maka maafkan. Sifat Rasul, maafkan jika mereka bersalah. Jangan maafkan, tidak dimaafkan, didendami, loh kita gue balas capek pak. Hidup kita itu ngapain sih? Tervalidasi dengan orang lain. Kita harus membahagiakan diri kita sekalian dan internalisasi kebahagiaan dari kita. Kalau orang menghina kita jangan kaget gitu. Mau dihina ini, tenang aja, tarik nafas. Kalau memang itu benar, mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya. Dan kalau tidak benar, dan bapaknya itu mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita harus banyak tadabbur, banyak tafakur, berpikir terus apa yang kita cari. Wasyawirhum fil amr. Dan kalau ada masalah bermusyawarah. Anak saya itu termasuk keluarga yang kalau mau ada masalah, anak saya panggil. Saya bikin teman semuanya. Ayo duduk. Nah, apa masalahnya ini? Nggak enak lagi keluarga ini. Judulnya itu, oke. Oh, mereka kencang. Anak saya nggak kencang lah. Kalau bicara ngomong begini, ini nggak ada etikanya kurang gitu, kocok gitu. Tapi kita mudah, dingin saja. Jadi ada masalah selesai. Keputusan begini, oke. Gitu. Jadi ini bentuk insyirah saudara. Jadi bagaimana cahaya ilmu itu muncul juga dengan cahaya hati dan kesadaran insyirah saudara lapang. Ini kita sekalian. Syawal itu bilang, "Lawa jaa manalaka min aman adahu ya Muhammad." Itu wasyawal itu bilang ini Pak Anwar itu kata Jawa itu aman nalaka man adahu ya Muhammad. Apabila mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan kaum Muhammad, tenang saja kaum. Itulah. Ini ingat ya waktu saya cerita tentang Taif. Ketika hijrah Nabi kan berat sekali Nabi masuk ke Taif itu. Ya, masuk ke sana tidak mendapatkan pelayanan dengan baik. Walaupun masih ada keturunan dari sakit, nggak mau ya. Mereka tidak memberikan pelayanan baik kepada Nabi yang mau hijrah pada kesempatan itu. Betapapun tidak di Mekah. Luar biasa godaan, keroncongan dan yang lainnya. Makanya ketika kita berdakwah baru diomongin, baru dihina sedikit, baru disentil sedikit, enggak melepet gitu. Terus kuat, ya. Gimana cara dia terus semangat dia loh, dan zikrullah, terus zikir kepada Allah. Yakini diri kita ini
bahwa kita tidak bukan orang yang sempurna, ada kekurangan dan yang lain. Oke, itu masuk kemudian di sana disambil orang-orang yang bodoh, kan? Disambil orang mau pilih hijau, lemparin. Atau Khalifah bin Zaid sampai kaki Nabi bengkak, berdarah-darah sampai ke itu. Ya, Nabi nggak bisa ini, nggak bisa balas kalau bisa selamat. Ya, summa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makanan kemudian berangkat ke Mekah balik lagi sedih di Cina. Masalah malakul jibal. Ya, min ihlaki ahliya dari Asoriya. Dan mereka yang di Taif itu. Nabi berangkat kemudian malaikat datang, Muhammad, teman-teman amat kalau kata sudah teman. Kalau bahasa Indonesia apa? Teman-teman amat sih gitu. Bahasa Indonesia itu abok, abok ya, abok amat orang. Udah, makan. Gue bikin pakai tek, gue bikin kayak ikan tipis gitu. Nah, pinjam dia habiskan semua. Dulu baik hilangkan di dunia ini. Genosida, apa? Genosida. Hilangkan mereka. Bunuh, hancurkan, moga semuanya. Apa kata Nabi? Ini arju. No. Aku mengharapkan ayyuhillallah min aslaliha nanti pasca ini min aslaliha keturunannya, dunianya. Terus mereka yang muncul di kemudian hari menyatakanlah orang-orang yang senantiasa lebih baik memelihara dengan keindahan, mengenal tentang keislaman, mengenal negara wilayah yang sesungguhnya begitu. Nah, kita terus berangkat ke sana dan Taib sekarang kan ada di tempatnya, kemudian juga Muslim itu luar biasa. Nah itu artinya kalau kita mendapatkan emosi untuk apa? Kalau kita bisa tidak mendapatkan emosi, ya godong itu hati-hati. Lantak dong. Di dalam ayat Anda bagi. Lantak dong. Jangan. Tarik nafas. Kalau lagi berdiri, duduk dan sebagainya. Karena efek tindakan, Pak. Ini Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian. Kalau kita punya teman banyak trainer, Pak, saudara kita, teman sekolah kita, ya kan? Teman kerja kita, teman sosial kita di masyarakat, Pak. Tapi ketika bermasalah, sedikit tersinggung, ribut, tidak mungkin mudah 1 tahun selesai, betul? 2 tahun selesai, belum? 4 tahun, 5 tahun, belum? Itu susah merajut benang-benang yang busuk itu. Watasiru man qata'aka, maka setelah masuk surga itu bagaimana menghubungkan benang-benang yang busuk, yang beku dicairkan, yang kita mencairkan hal-hal yang beku di dalam itu bukan itu. Saya mengalami. Dulu kalau tidak bisa kemudian bisa ngomongkan. Tapi alhamdulillah saya di Depok, saya di Kabupaten Bogor, saya di Kota Bogor. Nggak ada siapa yang bikin saya masalah. Ada orang yang kenceng mana? Tapi kalau gue layanin, yang ada ribut dan yang lainnya, ujung-ujung gak ada persaudaraan. Malah nanti kita kayak tertutup silaturahim akan terhubungan hilang, nggak penting. Masih ada hal-hal yang penting selain melayani dia. Alhamdulillah. Suatu saat ada memang itu orang ya Allah kemalinaan. Nah kemalinaan kenapa? Bangetan ya, kebangetan banget. Akhirnya dilayani. Saya pernah merapikan susah Pak. 1 tahun susah, 2 tahun itu membuat hati dia itu bangun lagi susah. Alhamdulillah. Atas kaki dan izin Allah, dia sadar sendiri bangun sampai sekarang setiap ketemu sebut orang lain dan jadi kesatu. Itu jalannya. Makanya saya nggak mau gitu ribet, capek, tapi putusnya gitu. Lelah gitu. Di dunia ini jangan banyak musuh atau jangan ada musuh, nggak usah. Nah ini permainan hati yang sebaiknya. Bagaimana nilai hati ini? Ya, kekuatan hati kita. Bukan kita diserang orang lain mencari senjata untuk menyerang, tapi bagaimana menguatkan diri kita. Yang menyerang itu menjadi lemah. Gitu. Yang terus diserang lagi yaitu kebencian satu dengan yang lain. Kalau sudah kebencian, jangan berdakwah, jangan mengingatkan. Jadi ketika kita mau, misi kita, pesan kita kayak capek, gitu. Ya, tetangga udah benci sama kita susah. Bikin baiknya, kalian banyak istighfar. Bapak Wastagfirullah wa syawirhum bil amri. Minta maaf itu jauh lebih hebat. Orang minta maaf itu kenapa? Wah, bisa kan? Cuman gengsinya ada Pak. Ya gengsi manusia banyak. Dan itu harus kita lawan. Kuatkan yang dimatiin kita yang kita lawan. Nurani kita tidak pernah berbicara yang jelek, tapi nurani kita selalu berbicara yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah kan di sini katakan
Wasyawirhum fi jami' umurihim. Ada masalah apa musyawarahkan saja. Dan ketika musyawarah jangan semua pendapat kita pengen diterima. Saya pendapat ini Pak, saya pendapat ini Pak, saya pendapat ini Pak. Kan kita perlu pimpinan. Ketika sudah ada pendapat ini, pendapat itu, ini harus musyawarah ya. Yuk kita sepakati, saya putuskan ini. Harus sami'na wa ata'na. Oh enggak, apa hal ini? Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dia yang terbaik dan terbenar. Saya putuskan ini. Anda mau ngikutin siapa? Nah, yang masalah itu ketika pendapatnya tidak masuk, sarannya tidak masuk, marah, kosong, buat apa? Saya sering memberikan saran masukan, tapi kadang saya tidak diterima, tidak apa-apa. Ada kalanya saya memberikan saran diterima, ya alhamdulillah. Nanti akan evaluasi juga. Oh ternyata begitu ya. Dan benar iyalah. Dan kalau sesuatu perkara dimusyawarahkan, insya Allah kakaknya tidak akan terlalu berat. Nah ini kalau rasa masyarakat kaum ila butuh li arsyadi umurihim. Jadi tidak orang yang bermusyawarah itu tidak semata-mata orang yang bermusyawarah, kaum yang bermusyawarah mengambil keputusan bersama selamanya buat masyarakat kaum ila hudu li arsyadi amwalihim. Allah akan diberikan petunjuk kepada mereka. Itu udah konsep begitu. Kalau sendiri kan otak kita sendiri. Nah, dibayar. Oh, kalau sempurna susah ya Pak. Paling ini ada bed plusnya. Ini putuskan. Oh hebat. Ini diajarkan. Wa kana alaihi salam kasirul musyawarah di ashabi. Dan ini contohkan kepada Nabi SAW. Baik ajam bertawakal Allah. Maka apabila kita sudah bertawakal, sudah beristighfar, ya sudah ikhtiar, ya tawakal saja. Idza aqadta qalbaka ala amrin badal istisyarah fa'tamid. Udah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sama itu. Ya kalau di bawahnya ada yang setuju, ya itulah namanya ujian kehidupan itu harus bisa mendamaikan diri. Ini kita itu sombong-sombong. Ketika pengen mendamaikan orang lain, mengusahakan orang, mengisahkan orang lain, dirinya aja nggak damai. Tahu nggak dirinya nggak damai? Jadi ketika dia mau mendamaikan orang lain, dia sudah subjektif. Aku cenderung konon, jangan. Jadi ketika kita mau isahkan orang lain, mengingatkan orang lain, mengelompokkan yang lain, kita harus damai dulu. Jadi kalau kita belum damai, repot, susah. Jadi harus kita damai. Kayaknya sering kita berdoa, ya mughalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu. Ini ya Bapak dan Ibu sekalian, Allah yuhibbul mutawakkilin, Allah menjaga. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Minta ampun kepada Allah. Beri ampun, ya Allah mereka belum paham. Ampunan kita buat saudara kita manfaat banget. Buat saudara kita ampunan manfaat. Saya baca di dalam ada kitab, ada di rumah juga ada di Tanbihul Ghafilin. Seorang pakeh, seorang yang ahli ibadah luar biasa kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya ditanya, sudah ada walidain. Ditanya dari orang tuanya. Ya, idza mata sahitain. Orang tua sudah nggak ada, keduanya mata sahitain. Kemudian benci orang tua kepada anaknya, nggak nurut dan nggak durhaka, meninggal dia. Ditanya ke orang tua kedua orang tuanya, gimana ini? Mungkin, ayo Yahudi. Kira-kira orang tua udah meninggal begini, susah pijatnya, mungkin nggak bisa ridho kedua orang tua kita. Kalau mungkin boleh. Bisa rasa di asya dan tidak berharap. Kalau kita merasa dulu kurang takzim kepada orang tua, kurang hormat kepada orang tua, kurang menghargai orang tua, membandingkan orang tua dengan orang tua yang lain, salah. Tidak ada bahagia. Membandingkan kebahagiaan kita dengan apa yang dimiliki orang lain, salah. Tidak akan pernah bahagia. Kesiksa yang ada. Al-wa'yu bil uqul, la bil amal. Kesadaran spiritual kita. Karena pemikiran kita itu bil uqul, la bil amal. Bukan karena kita yang terus bertambah. Pakaian yang dibagus-baguskan, bicara yang enak-enak, enggak. Bil uqul. Sehingga dia membrainstorming otaknya, membuka otaknya, memeras otaknya, bahwa hidup ini yang ada kenyataan. Saya ini, Allah berikan ini standar kebahagiaan ada dalam diri kita. Terima, syukuri, sabar, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Jangan kau bandingkan dengan yang lain. Wah, aku
cuma mau punya Vespa saja, orang lain kok punya apa itu? Harley, Pak, nggak bisa ini. Mati Anda, Pak. Tidak akan pernah bahagia karena tersiksa dengan harga orang. Anda punya Innova, dia datang terus dengan harga orang. Habis-habisan kita sakit hati. Janganlah. Tapi bagaimana kita? Wa Allah agna wa agna. Kita tahu. Agna itu yang senang. Terima. Ya Allah, kau berikan ini kesehatan kepada aku. Mata masih bisa melihat. Ya. Mata nggak pakai kacamata. Pakai mobil nggak pakai kacamata. Kaca kita nggak pakai kacamata. Ini udah syukur. Saya ada yang udah kacamata. Udah syukur. Ya Allah, dengan ini saya pakai kacamata, ternyata bisa terus mengkaji dan mengkaji. Bersyukur dengan sebab itu, mudah-mudahan mata yang kurang agak lampu pakai kacamata ini dengan menyebabkan melihat kita, ya Allah, menjadi satu perhitungan. Nah, supaya tidak ada yang berpikir yang negatif, positif semuanya. Jangan nyalahin Tuhan. Wah, ini Tuhan tak adil sama saya. Bukan nggak adil, Anda nggak damai dengan diri Anda. Kalau Anda damai dengan diri Anda, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang lain. Ya, kata kuncinya bermuamalah dengan manusia itu suka untung suka rugi. Tapi bermuamalah dengan Tuhan selalu untung dan untung gitu. Tidak akan pernah dirugikan. Nah ini. Jadi ketika orang tua itu meninggal, bagaimana bisa ridho? Yang pertama karena awal luha yang pertama daripada salasa itu ayatuna solehan, ayatuna walad soleh. Anak itu harus baik dalam soleh. Jadi ketika orang tua tidak ridho, saya buru-buru balik. Ketika kita hidup, buru-buru solehkan diri kita. Sesuai dengan hadis Rasul. Kalau sudah nggak ada kan tidak ada kemampuan apa lagi kecuali walad dan soleh. Anaknya soleh. Kemudian apalagi yang kuat ridho ke orang tua. Nah itu ayusila kerabatahuma wa asdiqahuma. Orang tua punya teman nih. Orang tua meninggal, temannya deketin. Baik kenal kita. Kerabatnya siapa? Deketin juga. Orang tua saya dekat dengan kerabat mitra. Anda ketika orang tua Anda ada, deketin juga. Ya, asdiqah teman-temannya agak jauh, deketin juga. Nah, buktikan Pak. Orang tua saya itu beraneka ragam teman-temannya. Sampai yang mau meninggal di tangan saya ada. Sampai saya ada sedikit dipicingkan. Kenapa dia kok pro sama dia? Saya dihitungkan pro. Dia mah pasti menurutnya apa yang disampaikan. Tidak mau orang itu gini. Lah saya jadi menjadi bahan pemikiran. Saya punya dalil. Dia adalah saudara seiman, seakidah. Dia adalah teman orang tua saya. Dulu orang tua baik sekali. Dia datang ke rumah sampai dia banyak zikir. Ini tahu banget. Saya masih kecil tahu. Dia rayu waktu kedua-duanya itu. Makanya saya deketin dia. Nah itu kapan saya jelaskan di masyarakat? Ketika ada kumpulan saya ngomong. Jangan pada gini kalau mau deket sama dia. Itu temannya abang. Waduh, teman abang tahu saya bagaimana dia kerja di Jakarta, dia tahu banget. Sampai dia sebelum meninggal, nanti saya datang. Bla. Nanti dipanggil lagi. Kang itu sudah gini sudah. Nanti setelah saya ke sana. Nggak bakal ada komunikasi lagi. Udah di luar sana. Banyak kan Malaysia. Jadi orang yang sudah meninggal di sana nggak bisa loh istighfar. Ya. Jadi memberikan silaturahim kepada kerabatnya dan istimewa. Yang terakhir adalah bagaimana orang tua kita bisa ridho. Dulu agak benci orang tua ke kita akan melawan baik. Nah yang terakhir adalah ayat astagfirullah. Memohon ampunan ya Allah, berikan ampunan kepada orang tua saya saudara. Rabbana fil lana wa sallallahu alaihi wa sallam taj'al fi qulubina ila alladziina aamanu rabbana innaka ra'ufun rahim. Rabbana fil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Menjadi muslimin dan muslimat. Membahas kan. Sudah tidak butuh hal yang lain. Berikan doa buat mereka. Berikan istighfar untuk mereka. Dan yang terakhir adalah ayat sedekah lahuma sedekah. Ada satu kebaikan dan dari rezeki kita. Berikan sedekah. Lahuma mudah-mudahan ya Allah pahala ganjarannya moga sampai kepada makhluk. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Di dalam Al-Qur'an ya kan pekerjaan apa yang sudah dikerjakan usaha itu. Nah, tafsir sawi itu ada 10 penafsiran. Nah itu ya, jadi 3 hal. Pertama soleh, yang kedua kerabatnya deketin, kemudian teman-temannya deketin, yang terakhir tadi apa? Beristighfar buat orang tua kita, kemudian juga doakan, dan yang terakhir adalah kalau ada rezeki sedekah bahwa buat orang tua kita. Insya Allah Bapak-Ibu sekalian, dengan hati yang lain ini, dengan hati yang lemah lembut ini, kata Rasul tadi dikatakan, dengan hati yang lembut mereka tidak akan jauh. Dengan kita memaafkan mereka tidak akan jauh. Dan banyak
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mohon ampun buat saudara-saudara sekalian. Jadi kalau mereka benar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja yang saya sampaikan ya pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi bahan bekal kita sekalian. Ini kalau di Masjid Al-Ihsan, terusnya ada YouTube-nya kan? Ada YouTube-nya ya? Bikin YouTube. Nanti orangnya banyak di sini. Durasinya ya sejam saja. Terus YouTube Al-Ihsan terus. Jadi nanti berdakwah juga. Sekarang dakwah itu tidak hanya sekedar dakwah manual, tetap muka, tapi juga ada berbasis digital. Atau bila perlu nanti karena dia ngomong 3 perkara yang akan menjadikan manusia masuk surga mudah-mudah. Ya, hisabnya sedikit. Pertama, beri kepada orang yang tidak mau beri. Yang kedua, maafkan kepada orang yang salah kepada kita. Dan yang terakhir, jangan pernah putuskan silaturahmi. Ingat 3 hal ini. Selesai TikTok ini. TikTok Al-Ihsan. Gitu. Jadi di dunia ini memang harus berani sekarang kita dakwah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf dan kurangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita sekalian dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang baru disampaikan, semoga bermanfaat. Masih ada waktu, mungkin Muhammadin ada yang bertanya. Silakan pada jawaban. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz. Saya sudah mendengarkan kajian pagi hari ini Pak Ustaz terkait dengan nur kebaikan atau cahaya nur. Baik. Kalau saya mengkaitkan dengan bagaimana dengan takdir, tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa setiap orang itu bisa membesarkan anak, tapi tidak semua anak bisa diberikan pendidikan yang baik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan takdir? Kita tahu bahwa dalam konteks Islam, takdir itu merupakan ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di dalam alam semesta, termasuk di dalam kehidupan manusia. Sedangkan takdir itu sendiri dalam Islam itu ada 2 kalau seingat saya, yaitu takdir mubram, artinya takdir bisa dirubah. Yang kedua adalah takdir mu'alaq, berubah apa yang berubah. Nah, kalau orang yang memang bisa dibesarkan, setiap orang bisa membesarkan, tetapi juga tidak semua orang bisa memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Kita di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sudah mendapat pendidikan baik belum tentu nanti besarnya atau akhirnya juga berubah. Kira-kira Pak Ustaz gambarannya saya percaya pada takdir tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukarim. Pak Suroso. Terima kasih Pak Suroso. Ini menarik Bapak sekalian. Bagus ini Bapak. Jadi saya dulu pernah ngaji dalam di Salvia ya. Jadi bagaimana itu antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir bil qadari khair wa syarr min Allah. Itu dulu ya. Kita pakai seperti itu. Saya ini kalau dijelasin mau yang sih, kalau dijelasin aja, ini bisa sejaman nih, bagus pertanyaan kencang nih. Itu tapi memang ada bagus lah. Hanya saya mau berpikir begini saja, yang singkat saja.
Saya menganalogikan ketika saya seorang menteri, maka saya akan memberikan SK kepada setiap provinsi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai menteri yang baik, sebagai gubernur yang baik. Itu SK presiden kan memberikan bupati memberikan atau wali kota memberikan SK camat. Ya ini SK-nya. Dia tidak perlu tahu berapa tahun Anda menjadi camat dan berapa tahun Anda harus menjadi lurah. Ini harus 3 tahun, 4 tahun. Kalau dia mau kencangin, dia terusin. SK itu bisa diperlambat, juga bisa diperpanjang. Terserah. Dilihat dari apa? Dari kinerja kita sekalian. Jadi kalau memang misalnya bupati memberikan SK, ya udah nih 2 tahun. Harus 2 tahun selesai, bentar lagi selesai. Enggak. Dia saya perpanjang. 1 tahun lagi. Boleh. Boleh. Karena dia punya kuasa relasi nanti. Kewenangan. Jadi analogi dulu. Jadi boleh saja. Tuhan mau mematikan kan Dedi misalnya kan nanti besok lah jam 7 gitu. Dan ini sudah ada beberapa nilai historis keilmuan itu ternyata malah terus panjang sahabat Rasul dan yang lain. Dengan apa mereka memanjangnya itu dengan berbagai ragam kegiatan yang baik. Ketika Tuhan Allah Azza wa Jalla menetapkan besok hari Senin jam 4 dan Dedi itu meninggal, selesai. Misalnya, kalau Tuhan mau menggeserkan untuk ke posisi dia itu ke arah yang hari Selasa, boleh sama aja lah, urusan Tuhan, ya. Itu dengan berbagai macam aktivitas. Kalau ketetapan Allah pada zaman ajali, kalau sudah paham. Kalau takdir itu sesuatu kejadian yang muncul. Kejadian yang muncul. Ketika adil membahas anak dan hanya bisa membesarkan saja, ini kan takdir juga dari Allah. Oke, sama-sama. Definisi takdir adalah sesuatu yang memang terjadi pada saat itu. Tapi jangan salah. Saya termasuk orang yang anti. Wah ini takdir. Takdir itu bukan berarti membalikan sesuatu dengan menyalahkan Tuhan. Ini tangan Tuhan, kerja Tuhan. Allah ini. Saya kemarin tapi di negara itu ada yang bunuh diri. Tahu nggak Pak? Dengar nggak? Yang ada bunuh diri itu. Anak tukang kain. Ada di situ. Yang digantungan. Ada dengar nggak? Ada yang dengar nggak? Itu nggak ada itu. Ini sudah takdir. Tapi takdir itu bukan menyalahkan Tuhan. Jadi ketika itu takdirnya muncul, anaknya itu baik dan solehah, ketetapan Tuhan. Tapi jangan salah. Jangan salah. Bahwa Tuhan memberikan instrumen kepada kita sekalian. Ini harus dipahami. Apa instrumen yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang dibekali Tuhan kepada kita? Tuhan membekali kepada kita hayawan nanti, nanti kita yang bisa bicara dan berpikir. Ini yang akan menjadikan perbedaan. Contoh kecil. Ini saya sederhana juga nih. Aduh, kehidupan. Kemudian anak saya kok pengen punya anak berkualitas, hidupnya kemudian loh. Saya cukup 2 aja, apa sih gitu? Ada juga, sudah juga mereka berpikir, sudah saya mau berapa pakai urusan Tuhan loh. Jangan begitu Anda punya instrumen yang diberikan oleh Tuhan. Instrumen diberikan. Nah, instrumen itu apa? Akal pikiran. Ada panca indera kita, ya. Instrumen yang Allah berikan apa? Ada hati kita. Tanya ke hati, yakin seperti apa itu? Tanya ke hati. Contoh, ketika kita menjalani jalan sekilo ke sana, ke apa itu, ke padang pasir, yang satu saya nggak mau bawa air, Pak. Yang satu lagi bawa air. Yang satu tidak percaya takdir, loh, tidak. Karena dia tahu kemampuannya pilihan. Saya nggak kuat sampai sana kalau bawa air. Saya berat kuat dari yang lain. Jadi kembali kepada instrumen yang Allah berikan kepada kita sekalian, itu ada dorongan pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Apa pengetahuannya? Itu akal pikiran. Ada apa? Ada hati. Ada apa lagi? Ada wahyu, dituntun Al-Quran, dituntun oleh Al-Hadis kepada dia. Nggak sanggup Pak. Hanya ke Ustaz Sirot gimana ini semacam ini. Nah, beliau akan menjelaskan begini. Refleksi daripada pemahaman tafsir, refleksi dari pemahaman itu pada umat. Jadi ketika mereka iya takdir, tapi kita juga harus menyadari
sepenuhnya bahwa Allah memberikan instrumen kepada kita sekalian. Dua jalan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Ini jalan bagus, ini jalan jelek. Silakan pilih. Orang yang baik-baik saja di dalam Yohanes Bukhari, satu langkah dia masuk ke neraka, jadi masuk ke dalam surga. Ada orang yang masuk ke dalam surga, jadi masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Kita jangan melepaskan instrumen yang Allah berikan kepada kita sekalian, wahyu, intuisi, hati kita, dan juga akal pikiran. Nah, kalau yang terjadi itu definisi di dalam ilmu takdir itu sesuatu yang terjadi. Nah, yang terjadi tidak harus kita, wah ini mah Allah yang berikan, tidak seperti itu. Ada hal-hal yang kita lakukan, memang di satu sisi Allah juga sudah menentukan hal-hal di dalam dunia ini. Tapi semuanya tadi dikatakan mugrok dan mugrok, mati tidak bisa. Siapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, orang semuanya mati. Maka nanti apul kuluha, namanya kul jame, nggak bisa ini. Semuanya akan mati. Permasalahan matinya itu besok lusa, itu urusan Gusti Allah. Mau kali segini itu urusannya selain lagi. Ya, jadi ada mugrok, ada mugrok. Ini menjadi anak yang soleh. Kita beri instrumen yang lain terus berikhtiar. Nah, setelah ikhtiar maksimal, kok Pak jadi nggak begini Pak? Ya sudah, meja aja bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takdir adalah beda dengan kodok ketetapan dulu, takdir yang muncul. Namun takdir yang muncul bukan berarti kita menyalahkan Tuhannya. Oh itu cuma orang itu bunuh diri, itu kan takdir Tuhan. Takdir Tuhan itu Allah sudah menentukan, tapi instrumen yang harus sebagai manusia harus dipakai. Al-insan bil ikhtiar, memilah dan memilih. Selebihnya ya memang karena hakikatnya. Tapi tidak menyalahkan karena Tuhan muncul oleh. Saya tidak setuju. Ya, jadi tergantung juga ada iradah manusia berikhtiar. Selebihnya kita tawakal kepada Allah. Tidak semua iradah kita, tapi ada juga iradah Tuhan. Tidak semua iradah Tuhan, ada ikhtiar karena Allah memberikan instrumen kepada kita sekalian. Oleh karena itu berpikirlah dengan bijak. Nah ini kalau kesananya namanya berbicara tentang definisi dan musyaratul fikr tentang ilmu kalam. Insya Allah selesai juga. Tapi gitu ya, mudah-mudahan kita bisa menyikapi takdir dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa instrumen yang Allah berikan harus kita gunakan dengan baik. Wahadai tahu dan berbidair. Allah berikan dua jalan kiri dan kanan. Memilih yang mana silakan saja. Mau beriman monggo, nggak beriman juga monggo. Bukan instrumen yang harus kita gunakan. Allah saya katakan ada nurul ilm, mudah-mudahan terus meleset kepada nurul qalbi dan akhirnya insyaallah sadar berbuat baik buat diri kita, buat orang lain dan juga buat keluarga. Makasih kan. Cukup. Pengennya diskusi lagi, harus diskusi lagi. Mungkin ada yang lain satu lagi. Sambil buat show. Iya. Ini tadi juga ya udara sekarang ya yang sering kata orang-orang itu bagaimana itu jadi matahari itu 90 juta menjauh katanya gitu menjauh. Kalau matahari menjauh itu posisinya seolah-olah itu nggak paham saya belum gitu. Jadi kalau dia menjauh itu agak panas. Logikanya gini, kalau kita listrik banyak ya, kita di ruangan kecil, panas ya, karena hawa matahari ya, hawa lampu lah. Contoh, kita melihat titik, itu kalau di tempat kayak itu kan dikasih lampu, dia hangat kan. Nah kalau dia lampunya ditarik jauh, agak jauh misalnya, kondisi atau jauh itu mungkin cahaya atau apa, sehingga dia akan adem, kita juga akan dingin. Nah, jadi sekarang itu kejauhannya sekali itu 152 juta kilometer. Oh jauh sekali. Sebetulnya ukurnya Allah alam. Jadi jaga kesehatan kepada sekalian intinya. Terutama ini masalah itu ternyata kata dokter sih juga. Itu penting Pak. Kalau kita sebagai konsultan, itu banyak orang itu bagus kayak gini ya. Dokter kata begini. Kenapa? Karena virus yang muncul itu akan menjadikan imun kita lemah. Oh gitu. Jadi menjaga. Saya di ruangan saya itu AC-nya kalau 20 aja udah dingin, 20. Kan 20 tuh dingin. Saya matiin aja. Sekarang mah dingin. Ini aja tangan saya diujung kayak kaki. Oh dingin juga. Itu ada evaluasi. Jadi jaga kesehatan kita, ya vitamin, olahraga, itu yang harus kita jaga. Itu mudah-mudahan
menjadi tempat ketika biar kita ibadah lebih pengabdian kepada Allah, lebih nyaman lagi, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Itu ya. Cukup, Bapak dan Saudara.